Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 3? Alhamdulillah, nahnu mu'minun, Allahu Akbar. Ya teman-teman, hari ini kita akan memulai pembelajaran kembali. Kita akan memasuki tema yang baru ya teman-teman, yaitu di tema 6, subtema 1, tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk melaksanakan sholat duha terlebih dahulu, doa setelah sholat duha, dan membaca doa sebelum belajar. Pembelajaran kita hari ini yaitu sumber energi. Nah teman-teman, amatilah bumi kita ini. Allah menciptakan bumi beserta isinya ini untuk kelangsungan hidup manusia. Jadi Allah menciptakan semuanya untuk manusia. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Jadi Allah menciptakan bumi untuk manusia. Tetapi bukan berarti kita bisa sembarangan menghabiskan semuanya. Ingat bahwa kita akan dibangkitkan dan akan diminta pertanggungjawaban. Sehingga kita harus memanfaatkan bumi dan menjaganya dengan baik. Nah, teman-teman, di bumi ada matahari, air, udara, tumbuhan, dan hewan. Semua bermanfaat bagi manusia. Semuanya mampu menghasilkan energi. Tapi, apa itu energi ya teman-teman? Lalu bagaimana cara mendapatkan energi? Kita akan mempelajarinya bersama-sama. Energi adalah tenaga yang dapat digunakan dalam sebuah proses kegiatan atau kemampuan untuk melakukan usaha atau perubahan. Nah, semua benda yang menghasilkan energi disebut energi. Apa saja? Air dan udara merupakan sumber energi bagi seluruh makhluk hidup. Karena seluruh makhluk hidup butuh bernafas, membutuhkan udara, dan juga membutuhkan air. Nah, tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Makanan menghasilkan energi bagi tubuh. Jadi tumbuhan dan hewan juga merupakan sumber energi untuk makhluk hidup, terutama untuk manusia. Matahari menghasilkan cahaya dan panas. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi, sehingga menjadi sumber kehidupan yang utama di bumi. Matahari merupakan syarat utama terjadinya proses fotosintesis pada makhluk hidup, yaitu pada tumbuhan. Nah, dari proses fotosintesis ini, tumbuhan dapat tumbuh. Ada daun-daunnya, ada batang-batang, dan juga buah-buahan. Itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh hewan dan juga manusia. Hewan yang tumbuh dengan memakan tumbuhan itu juga dapat dimanfaatkan oleh manusia. Jadi, sumber energi yang utama awalnya berasal dari matahari, sehingga kemudian semuanya menjadi dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, selain untuk fotosintesis dan untuk kebutuhan manusia, kesehatan manusia, matahari juga dimanfaatkan untuk sumber pembangkit energi listrik. Nah, pembangkit listrik tenaga surya. Surya itu matahari ya. Ini yang terbesar di Indonesia ada di Bali, yaitu di Karangasem. Pembangkit listrik tenaga surya kita biasa menyebutnya PLTS. Jadi panel-panel, papan-papan hitam ini akan menangkap energi matahari yang kemudian akan diubah menjadi energi listrik. Listriknya dapat dimanfaatkan untuk segala kebutuhan manusia. Nah, matahari juga berfungsi sebagai sumber energi panas. Ini contohnya Siti sedang melakukan percobaan untuk membuktikan matahari sebagai sumber energi panas. Siti mengarahkan loop atau kaca pembesar pada sebuah kapas, lalu difokuskan cahayanya. Pada beberapa jangka waktu tertentu, nanti kapas ini akan menjadi terbakar.
Tuh bahwa terbukti ya bahwa matahari adalah sumber panas. Nah, selain matahari, air juga merupakan sumber energi. Dalam surat Al-Furqan ayat 48 sampai 49, Allah berfirman, "Dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih, agar kami menghidupkan dengan air itu negeri yang mati, dan agar kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak." Nah, di Al-Quran disebutkan ya, bahwa air itu Allah berikan untuk kemakmuran di bumi, yaitu untuk menghidupkan dan juga untuk minum. Nah, air akan memberi energi pada tubuh. Tubuh akan lemah jika kekurangan air. Jadi, pastikan tubuh kita selalu tercukupi kebutuhan airnya. Terasa sekali ya, misalnya pada saat teman-teman sedang beraktivitas seharian lalu tidak minum, maka tubuh kita akan menjadi sangat lemah. Selain untuk energi pada tubuh manusia, air juga dimanfaatkan untuk menjadi pembangkit listrik, yaitu PLTA namanya, pembangkit listrik tenaga air. Nah, di Indonesia ini PLTA merupakan sumber utama untuk energi listrik ya. Jadi sudah banyak sekali PLTA di Indonesia. Misalnya ada PLTA Jatiluhur yang ada di Jawa Barat. Lalu ada PLTA Maninjau di Agam, Sumatera Barat. Ada juga PLTA Karangkates di Malang. Lalu ada PLTA Sigura-gura di Simorea, Sumatera Utara. Ada juga PLTA Musi dan PLTA Gajah Mungkur di Jawa Tengah. Nah, sumber energi yang lain yaitu udara. Oksigen di dalam udara dihirup saat bernafas dan menjadi sumber energi bagi tubuh. Tentunya kita tidak dapat hidup ya tanpa bernafas. Nah, udara selain sebagai kebutuhan utama manusia dan makhluk hidup yang lain juga digunakan sebagai pembangkit listrik juga teman-teman, yaitu pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Jadi disebutnya PLTB. Ini ada di Sidrap, Sulawesi Selatan. Jadi dari kincir angin yang digerakkan oleh angin nanti akan membuat generator listriknya dapat menghasilkan listrik. Jadi sangat bermanfaat nanti untuk kita. Nah, kita dapat mempelajari tentang energi dengan membaca teks. Jadi teman-teman dapat membaca nanti lebih banyak sehingga mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi dari teks. Ternyata energi itu sangat luas dan sangat banyak pemanfaatannya. Bagaimana cara mendapatkan pokok informasi dari teks? Nah, saat teman-teman mendapatkan sebuah teks, misalnya tentang energi, teman-teman silakan membaca dengan cermat. Lalu garis bawahi kata atau kalimat yang penting. Misalnya, ada informasi tentang energi matahari. Ada informasi tentang bagaimana cara kita menghemat energi dan lain-lain. Yang terakhir, untuk memantapkan pengetahuan kita dapat menjawab pertanyaan, yaitu apa bentuk energinya, misalnya di mana, bagaimana, mengapa, dan lain-lain. Itu akan membuat kita semakin paham tentang informasi yang kita baca dari teks. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi harus banyak membaca agar kita semakin banyak tahu tentang energi. Semangat membaca ayat-ayat Allah yang ada di alam ini, baik berupa tulisan maupun segala gejala alam yang ada di sekitar kita. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.